Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zahra dari kelas R1A Dewa NPM 2024-21 Saya ingin menjelaskan dari ketiga makalah tentang mengenai hak asasi manusia dalam Islam, konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam, dan konsep masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama adalah HAM dan demokrasi dalam Islam. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan. HAM merupakan dasar dari hak dan kewajiban lainnya. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan dan meminta pertanggungjawaban para pembuat keputusan. Sejarah perkembangan HAM di dunia. Hukum Hammurabi 1792 sampai Masehi, Kyrios Agung dan pembebasan budak 539 sampai Masehi, Magna Carta 1215 Masehi, Revolusi Inggris dan Bill of Rights 1689 Masehi, Revolusi Amerika dan Konstitusi 1787, Revolusi Prancis dan Demokrasi Hak Manusia dan Warga Negara 1789, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Lalu ada sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Budi Utomo 1908 menandai kebangkitan nasional Indonesia dan menjadi tonggak dalam perjuangan kebebasan berpikir dan berpendapat. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan komitmen terhadap HAM melalui pasal 28A hingga 28J yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk perlindungan hukum. Yang ketiga ada Komnas HAM 1993, dibentuk untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Lalu ada demokrasi dan HAM menurut Islam. Dalam perspektif Islam, demokrasi dipahami sebagai sistem yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa elemen demokrasi yang terdapat dalam ajaran Islam meliputi: yang pertama, musyawarah atau asyura. Prinsip ini menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang tercantum dalam Quran Surah Ali Imran 100 ayat 159 dan Quran Surah Asyura ayat 38. Yang kedua ada keadilan atau al-adalah. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang juga menjadi salah satu pilar demokrasi. Ini tercermin dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga ada persamaan atau al-musawah. Setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Lalu ada demokrasi dan HAM menurut Barat. Yang itu artinya di Barat demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan mengatur kehidupan politik mereka. Prinsip-prinsip dasar demokrasi Barat meliputi: 1. Kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan pembalasan. Dan terakhir ada perbedaan demokrasi dan HAM dalam Islam dan Barat, yaitu ada dasar HAM, landasan HAM, praktik demokrasi, prinsip demokrasi. Lalu yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang konsep masyarakat madani. Pengertian madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam menjalani, membangun, dan memaknai kehidupan. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized atau beradab.
Masyarakat madani sering disebut mujtama madani yang merupakan konsep tatanan ideal masyarakat yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun Madinah. Tujuan masyarakat madani yang pertama, khairu ummah adalah sebutan untuk umat Islam yang dianggap sebagai umat terbaik. Yang kedua, umatan wasatan adalah istilah yang merujuk pada umat Islam yang moderat, berada di tengah-tengah dan tidak ekstrim. Yang ketiga, ada umam muqtasidah, adalah salah satu karakteristik umat Islam yang berarti penyeimbang. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan politik. Yang kedua, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Yang ketiga, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Karakteristik masyarakat madani. Pluralisme masyarakat madani mengakui keberagaman sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Toleransi. Masyarakat madani memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama agama dan agama lain. Demokratis. Masyarakat madani memiliki ruang publik yang bebas untuk mengemukakan pendapat. Masyarakat madani di Indonesia. Upaya membangun masyarakat yang maju dan berbudaya, menguasai pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa. Paling tidak harus ada 3 syarat: menciptakan inovasi dan kreasi, mencegah kerusakan-kerusakan sumber daya, dan pemantapan spiritualitas. Masyarakat madani itu hendaknya kreatif terhadap hal-hal baru. Pemberdayaan masyarakat madani harus dimotori oleh 2 ormas besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. 2 organisasi Islam inisiu lebih dari republik. Oleh karena itu, ia harus lebih dewasa dalam segala hal. Masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada menghormati orang yang lebih tua, patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, menghormati perbedaan status sosial, suku, agama, maupun ras, tidak membeda-bedakan dan menganggap rendah orang lain, saling tolong-menolong, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir ada politik dalam Islam. Pengertian politik dalam Islam. Politik dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan mencakup kehidupan manusia bagi individu maupun kolektif. Istilah siasah dalam bahasa Arab sering digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep politik dalam Islam. Politik Islam tidak hanya terbatas pada hubungan kekuasaan atau pemerintahan, tetapi juga meliputi bagaimana seseorang Muslim mengatur kehidupannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tujuan politik Islam. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan keanekaragaman yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat. Tujuan utamanya yaitu menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Prinsip politik Islam. Prinsip-prinsip dasar itu adalah: pertama, musyawarah; yang kedua, keadilan; yang ketiga, bahwa yang memimpin itu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman memimpin. Itu sebabnya politik dalam tinjauan Islam, tujuan ilmu agama Islam, dinamakan siasat. Kata siasat itu terambil dari kata sasa yang berarti mengemudi. Seseorang mengemudi bukan hanya tahu teori soal misalnya rem, perseneling, dan sebagainya, tetapi dia harus mampu menggunakan kendaraan itu dengan baik. Bukan sekadar menggunakan dengan baik, dia juga harus mengetahui dengan jelas arah yang ingin dituju. Karena mengemudi tanpa mengetahui arah tidak akan mencapai tujuan. Para pakar menjelaskan berbagai prinsip-prinsip politik Islam menurut perspektif Al-Quran. Adapun menurut jurnal Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam perspektif Al-Quran oleh Mutiara Fahmi 2017, terdapat 6 macam prinsip politik menurut perspektif Al-Quran, yakni sebagai berikut.
Yang pertama ada prinsip kedaulatan, kedua keadilan, ketiga prinsip musyawarah dan ijma, yang keempat ada prinsip persamaan, yang kelima hak dan kewajiban negara dan rakyat, yang keenam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu ada kontribusi umat Islam dalam repolitik nasional. Kita perlu menyiapkan para pemain yang handal, berakhlak mulia, profesional, dan punya integritas pribadi yang tangguh dan prima. Dengan begitu, umat Islam di negara ini diharapkan tidak lagi termarginalisasi. Politik Islam harus mampu mempresentasikan idealismenya sebagai rahmatan lil alamin, sehingga tidak mudah dicap sebagai ekstremis atau sempalan. Kontribusi agama Islam dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara ialah, yang pertama ada politik ialah, yaitu kemahiran, menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi kekuatan, dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan tertentu di dalam negara atau institusi lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.